Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sebagai warga Nahdliyin, saya harapkan mudah-mudahan Anda dengan tenang pulang ke rumah dan jangan berbuat kecerobohan dengan merusak aset organisasi manapun, baik organisasi Islam maupun organisasi yang tidak berdasarkan Islam. Kita menjadi kalah-kalahan terus gara-gara dulu pejuang Islam, sekarang malah pejuang perut, pejuang Kristen, pejuang gereja. Ya gara-gara Gus Dur semuanya ya. Akan dari gelagatnya Gus Dur, latapnya Gus Dur yang ngelem-ngelem agamanya. Dia lebih bersaudara dengan Kristen daripada kepada umat Islam. Na'udzubillah min. Keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendikte Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah. Tapi tidak semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak bertumpahan darah. Jadi itu fikih-fikih yang saya menjadikan pengagum Gus Dur, karena ibadah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalah adalah ibadah yang luar biasa. Repotnya orang-orang di atas itu sudah terkontaminasi dengan Gus Dur, semua dibawa ke Syiah ya, dan dibawa kepada toleransi yang kebablasan dengan agama-agama lain, khususnya agama Kristen ya. Saya mau bercerita begini, watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya, karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa dzurriatan thayyibah, yaitu anak cucu yang baik. Saya sengaja di sini bawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Shihab, seorang Libanon, menulis bahwa Mbah Hasyim Asy'ari adalah terhitung sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam, setidaknya di Asia sini atau di Indonesia. Dan saya pastikan di antara perilaku atau manhaj Mbah Hasyim adalah, ini saya baca guru-guru beliau, kemudian ada perilaku yang persis ditiru Gus Dur. Jadi itu bukan sekedar bukan sekedar mitos atau kebetulan, beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbah Hasyim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Hasyim, kemudian ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail, ya saya ulang lagi, ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau ngendikan, kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau, kamu harus menerima Islam ini secara al-bayyinah, secara argumentatif, secara logika yang benar, jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Mbah Hasyim mendorong khuriyatul fikri, orang itu harus merdeka dalam berpikir. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir.
Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu pula yang mengilhami Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir karena itu habitat asli, karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua. Tapi yang orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena dianggap kembali ke habitat. Tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah SAW. Tapi yang unik, Rasulullah itu menerima itu semua. Kata Rasulullah, sudah perjanjian itu kita terima saja. Akhirnya perjanjian itu diterima. Kemudian tapi Nabi hanya minta satu hal. Orang kafir Quraisy tidak boleh melarang orang diskusi Islam. Akhirnya mereka diskusi tentang Tuhan, tentang agama, tentang macam-macam. Sehingga mereka akhirnya membandingkan, enaknya punya Tuhan batu sama Tuhan yang disebut Muhammad. Tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad. Mereka diskusi. Kalau kita punya Tuhan berhala, efeknya begini-begini. Kalau Tuhan kita banyak, efeknya gini-gini. Diskusi. Yatafawaduna fil hadis. Mereka diskusi secara terbuka. Terus fama ahadun yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian seseorang yang berpikir secara benar, yang mengenali Islam, pasti akan masuk Islam. Sehingga karena mereka diskusi bebas tanpa tekanan, akhirnya mereka memilih Islam. Dan selama mereka Islam, mereka akhirnya ikrar Islam sama ikrar ya, cara sekarang ikrar, kemudian menjadi Muslim. Dan otomatis perjanjian itu dibatalkan. Makanya kata Imam Zuhri, guru Imam Malik, maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam Hudaybiyah, yaitu orang berbebas berpikir. Kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengaku yang benar, menanggalkan yang salah. Tentu orang dulu mendewa-dewakan Lata Uzza, pokoknya menuhankan makhluk, menjadi sadar bahwa itu aneh. Kenapa kita harus menyembah batu yang dipahat, kenapa kita harus menyembah makhluk dan sebagainya. Dan akhirnya mereka Islam. Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hashim. Darus Al-Had Muhammad Hashim Asy'ari fil Haramil Makki Syarif fi Makkah Al-Mukarramah alaihi ulama. Seterusnya beliau hitung ya. Amsalus Syekh Ahmad Amin Al-Attar wa Sayyid Sultan bin Hashim wa Sayyid Ahmad Zawawi. Ya dihitung ya sudah berapa itu. Tapi beliau ke sana sudah alim loh. Jangan sampean kira kalau sampean ke sana itu jadi TKI repot nanti. Ya, Syekh Ahmad Amin Al-Attar wa Sayyid Sultan bin Hashim wa Sayyid Ahmad Zawawi wa Syekh Ibrahim Arab wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar wa Syekh Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Zubair juga, guru-gurunya keluarga sarang. Wa Sayyid Husain Al-Habsyi. Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo, karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtud Duror bin Muhammad bin Husain. Alladzi tawalla mansibal iftah hatta wafatul maniyah wa Sayyid Bakar Sato, ini yang ngarang Anatul Talibin, wa Syekh Rahmatullah wa Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Kita tahu sarah I'anah paling terkenal adalah dua, I'anatul Talibin dan Tarsihul Mustafidin. Itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segaf. Terus wa Sayyid Abbas Al-Maliki, itu banyak Sayyid Muhammad. Karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Itu juga gurunya Mbah Hashim. Wa Sayyid Abdul Az-Zawawi wa Syekh Saleh Bafadol wa Syekh Sultan Hashim Daghestani. Jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbah Mahfud Termas, Syekh Khotib Al-Minangkabu, beliau punya guru-guru itu yang saya sebut. Lalu barokahnya guru-guru itu ya, barokahnya guru-guru itu Mbah Hashim berpikir seperti itu, dan berpikir seperti itu yang mengilhami Gus Wahid, kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur. Kenapa saya cerita ini? Supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanadnya. Terus setelah itu, ini ceritanya mu'allif menangi Mbah Hashim diskusi sama orang orientalis. Ini kata mu'allif, wa hadhil uqdatu takunu aqidatan wa ya uqdatul mustasyrikin fa kullu shay'in ya'ti minal ghurbiyin wal irobiyyin wa Eropa ya'tabirunahu dasisah. Jadi zaman itu Mbah Hashim itu sering punya tamu dari Eropa, dari Barat, dari macam-macam. Semesta trodal muhandis terus seterusnya sampai. Nah ini cerita saja betapa Mbah Hashim itu perkawanannya luas sekali. Terus ini cerita akhirnya orang ini sampai masuk Islam. Summa arsalatu syirka ila Indonesia 1929 wa tanaqala fi katsir minal mudun wa makata akhiran fi madinati
Surabaya di Jawa Syakia wa min huna bada'atil hidayah wa taufiq taqudanihi ilal khairi hadas lautil hadis fil amil alladhi yakti fatratas tiok. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hashim lama-lama tertarik oleh Islam. Di uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hashim Asy'ari itu datang ke sini. Ya, datang apa? Datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim. Dan di antara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hashim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena mengalami dijajah, sampai cara belajar Islam yang benar, termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hashim, padahal dia orang Jerman. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita nggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hashim. Sekali Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi nggak salah kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hashim. Sama bicarakan Nabi Muhammad SAW juga harus membicarakan Jadduhul A'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper. Ratau kancanan wong habis jadi wali ini terus kuper. Mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanadnya Mbah Hashim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih kuper, gak pernah berteman orang, tapi sanadnya sampai Mbah Hashim itu membingungkan sanad itu. Wong Mbah Hashim tidak gitu kok kamu nyanatkan begitu. بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي